bersama sahabat. Bersahabatlah dan orang yang dapat membawa diri kita menjadi lebih positif, yang selalu ada saat kita mengalami kesulitan maupun kebahagiaan. Di sini, di mana terdapat sekelompok sahabat yang selalu bertukar pikiran, baik suka maupun duka. Mereka sedang merencanakan sesuatu tentang masa depan mereka, yaitu universitas. Tetapi, pandemi COVID-19 yang melanda dunia, khususnya Indonesia, mengharuskan semua kegiatan dilakukan di dalam rumah. Bahkan, aktivitas pembelajaran dilakukan secara online. Mereka saat ini sedang memasuki kelas 12, di mana seharusnya dimulainya berdiskusi dengan sekolah tentang jurusan yang diminati oleh siswa. Hai semua, kabar kalian bagaimana? Ku dengar Rachel tidak masuk beberapa hari ini. Apa benar? Halo Raf, iya dia tidak masuk kelas dikarenakan sakit. Sakit apa sih? Yang lainnya mana ya? Aku tidak tahu, jadi lebih baik kita tunggu kabar dari Rachel saja. Halo Rafa, Marsa, mungkin Raya dapat menjawabnya. Dia kan lumayan dekat dengan Rahel. Iya Rachel, sudah beberapa hari ini Pak Isno tuh nggak masuk-masuk juga ya? Nggak beritahuin sakit apa lagi? Mending kita nunggu aja ya. Halo, aku juga belum tahu. Gimana kalau kita nunggu Rachel aja? Keesokan harinya, tiba-tiba ada panggilan telepon grup dari Rahel. Mungkin ia sudah membaca chat kami, sehingga ia akan menjelaskan lewat telepon. Halo teman-teman, maaf ya, dari kemarin aku tidak ada kabar. Hai Sel, kamu kemana? Kamu sakit apa Sel? Aku dinyatakan positif COVID. Semoga lekas sembuh, Cel. Kamu dirawat di rumah atau di rumah sakit? Sejak kapan, Cel? Terima kasih. Aku isolasi mandiri di rumah. Aku sudah mengalami gejalanya sejak minggu lalu. Jadi yang aku lihat kemarin kamu lagi tes COVID ya? Iya, Rai. Setelah mendapat hasilnya dan aku dinyatakan positif, aku langsung isolasi mandiri dan izin sama Pak Isnoto. Semoga cepat sembuh ya Sel. Jangan banyak pikiran dan jangan lupa minum vitaminnya. Terima kasih semua. Kalian jangan lupa jaga kesehatan ya. Siap Cel, semangat ya. Kamu pasti bisa melewatinya. Kamu kan masuk PTN. Ayo kita kerja sama-sama. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Kabar Rachel semakin membaik dari penyakit COVID-19. Tetapi saat pulang, mobil yang dikendarai oleh Rachel mengalami kecelakaan sehingga mengakibatkan kakinya patah. Teman-teman, aku dapat kabar kalau Rachel kecelakaan. Yang benar kamu Rai. Sekarang dia dirawat di mana? Benar, aku dikasih tahu sama orang tuanya Rachel kalau kakinya dia patah dan dia sekarang ada di Rumah Sakit Fatmawati di kamar nomor 29. Ayo kita jenguk Rachel, kita lihat keadaannya. Kapan kesannya? Bagaimana dengan besok? Besok juga hari Sabtu. Kita bertemu di sana ya jam 9 pagi. Oke besok ya, sampai jumpa besok. Keesokan harinya, mereka tiba di Rumah Sakit Fatmawati, tapi ada seseorang yang belum terlihat bertanding, yaitu Marsha. Dik, Marsha kemana ya? Kok dia belum datang ya? Mungkin dia lagi sedang perjalanan, Raf. Iya kita tunggu saja, sebentar lagi pasti datang. Tidak lama kemudian, suara langkah kaki mendekati mereka. Tidak lain tidak bukan adalah Marsha. Selamat pagi semua. Maaf ya, tadi macet sekali di persimpangan lampu merah. Hai Sel, gimana kabarnya? Semoga cepat sembuh ya, supaya kita bisa sama-sama masuk PTN. Iya Cel, kamu pasti bisa melewatinya. Kita kan berjuang sama-sama. Halo Cel, kamu harus kuat ya. Sel, kamu pasti bisa sembuh. Yang penting jangan pantang menyerah ya. Terima kasih semuanya. Aku juga berharap aku bisa cepat pulih. Mohon doanya ya. Ngomong-ngomong, kok kalian boleh datang ke sini di saat seperti ini? Aku izin sama ibuku kalau kamu baru saja kecelakaan. Dan aku berinisiatif untuk jenguk. Jadi ia mengizinkannya.
aku juga meskipun sulit untuk izinnya karena virus kan berada di sekitar kita, dan aku untuk kesini harus diantar oleh aku. Kalau aku bilang sama ayahku, kalau temanku ada yang sakit, palingan dia mengizinkanku sih. Setelah mereka berbincang-bincang hingga waktu menunjukkan pukul 2 siang, mereka pamit pulang. Cel, kita duluan ya. Kamu harus semangat dan berdoa supaya kamu bisa cepat sembuh. Iya, terima kasih semuanya. Hati-hati di jalan ya. Seiring berjalannya waktu, semakin dekat dengan pengumuman siswa dribble dalam daftar SNMPTN. Mereka tidak tahu apakah mereka termasuk siswa dribble tersebut ataupun tidak. Kalian sudah melihat pengumuman siswa eligible? Sudah, dan kita semua bisa mendaftar SNMPTN. Aku senang sekali. Serius, alhamdulillah. Aku belum sempat membukanya. Terima kasih infonya. Senang banget akhirnya kita bisa daftar SNMPTN. Sekarang yang aku pikirkan jurusan dan universitas apa yang bakal aku ambil. Iya, aku juga sedang memikirkan itu. Aku berniat untuk linjur, tetapi kemungkinan diterimanya akan sulit. Benar, untuk lanjut di SNMPTN, kemungkinan sangat kecil, maka kita harus pikirkan matang-matang. Kalau aku ada universitas yang aku minati, tapi untuk jurusannya aku masih belum tahu. Aku sudah pasti mengambil kedokteran, ya walaupun alumni universitasku sedikit. Aku sudah ada jurusannya, tetapi aku belum ada universitasnya. Aku mungkin belum ada jurusannya, yang kemarin aku kurang yakin. Mungkin aku akan mengambil universitas di luar kota, tapi aku takut tidak diizinkan oleh orang tuaku. Aku sudah pasti tidak boleh di luar kota sih, jadi aku akan mengambil yang di Jakarta atau di Bandung sesuai dengan kampung halamanku. Aku boleh saja keluar kota, tapi jurusan yang aku inginkan ada di Sosum, jadi aku tidak berharap banyak di SNMPTN. Memang kamu ingin mengambil apa, Dik? Aku ingin mengambil jurusan hukum, jadi aku akan belajar untuk persiapan UTBK. Keren banget hukum. Mungkin kalau aku akan mengambil sistem informasi, tapi karena aku nggak yakin, jadi aku belajar untuk UTBK juga. Bagaimana jika kita belajar bersama untuk UTBK? Kita tidak tahu apa kita akan lolos atau tidak, tapi lebih baik kita persiapkan dari sekarang. Wah, boleh tuh. Nanti kita belajarnya lewat Zoom atau Meet ya. Iya, dalam keadaan seperti ini kita tidak mungkin selalu bertemu kan? Sistem belajarnya mau seperti apa dan kapan? Bagaimana kita belajar di platform manapun selama 5 hari. Setelah itu hari Sabtu minggunya kita diskusi. Menurut kalian gimana? Boleh tuh, kita mulai dari minggu depan ya. Oke, semangat semuanya. Mereka semua sibuk dengan belajarnya. Ada yang sudah menyelesaikan satu materi, ada yang sudah latihan soal, dan lain sebagainya. Tiba di hari Sabtu di mana masing-masing dari mereka membuat ringkasan tentang apa yang ia pelajari, lalu didiskusikan bersama melalui aplikasi Zoom. Oke, selanjutnya Rafa, apa yang kamu pelajari seminggu ini? Aku seminggu kemarin belajar TPS dan yang aku pelajari PBM, pemahaman bacaan dan menulis. Aku baca-baca di thread-nya Kak Fauzan di Twitter. Aku baru itu saja sih belajarnya. Semuanya masing-masing memberikan rangkuman yang telah mereka pelajari. Tidak terasa waktu sudah semakin sore. Mereka akhirnya mengakhiri sesi diskusi ini tepat pada pukul 4 sore. Terima kasih semua atas waktunya. Seru ya kita bisa berbagi seperti ini. Setuju, besok mau lanjut atau istirahat? Aku rasa lebih baik istirahat. Kita harus menjaga kesehatan kita, jangan sampai kita sakit. Aku setuju. Ya sudah, kita akhiri sesi diskusinya. Sampai bertemu minggu depan ya. Setelah berminggu-minggu lamanya, mereka juga sudah mendaftarkan SNMPTN. Dan sekarang waktu yang ditunggu-tunggu yaitu pengumuman penerimaan SNMPTN. Mereka pastinya gugup apakah mereka akan lolos dan tidak akan mengikuti SBMPTN atau mereka tidak lolos dan harus mengikuti SBMPTN.
Saat ini pukul 14.30 waktu Indonesia Barat, di mana pada pukul 15.00 waktu Indonesia Barat pengumuman SNMPTN dapat dilihat. Jika halaman berwarna merah, artinya ia tidak lolos, dan jika halaman berwarna biru, maka ia lolos. Aku gugup banget, takut kecewa sama hasilnya. Kita hanya berpisah karena Allah, dan aku yakin kita pasti akan diberikan yang terbaik. Aku percaya dengan rencana Allah, kita kan sudah melakukan yang terbaik. Tiba di mana sudah pukul 15.00 waktu Indonesia Barat, mereka satu persatu mengecek apakah ia lolos atau tidak. Teman-teman, bagaimana hasilnya? Alhamdulillah aku keterima di sistem informasi ITB. Aku senang banget. Selamat Raya, Alhamdulillah, aku juga keterima jurusan Gizi di Universitas Indonesia. Selamat Raya, Masya. Alhamdulillah, aku keterima jurusan farmasi di Universitas Indonesia. Masya, kita barengan, senang sekali. Selamat semuanya, alhamdulillah aku keterima di jurusan kebidanan dan ada di Universitas Indonesia. Terima kasih semuanya. Bagaimana dengan Rafa dan Tika? Semuanya aku nggak tahu harus bilang apa. Terima kasih atas dukungan dan meyakinkan aku untuk ambil ini. Alhamdulillah aku keterima kedokteran di ITB. Selamat sore semua. Terima kasih sebelumnya, jujur nggak nyangka sih aku bakal keterima jurusan hukum di UI dari jurusan IPA gitu. Rasa nggak mungkin, tetapi tetap nyata ya ini. Alhamdulillah semuanya keterima. Bagaimana jika kita makan-makan untuk merayakan hari jadi ini? Boleh, mau di mana? Dan kapan nih? Bagaimana dengan di Cafe Angkasa? Boleh tuh. Mau kapan kita perginya? Hari Sabtu sore gimana? Aku dengar di sana ada nada band yang nampil juga. Hari demi hari berganti. Akhirnya waktu yang ditunggu-tunggu tiba, di mana sekelompok 6 sahabat sedang berkumpul di Cafe Angkasa yang terletak di daerah Jakarta Selatan. Oh iya, Rafa dan Raya mana ya? Kok mereka belum datang? Bunyi bel pintu masuk, tanda adanya seorang yang masuk ke dalam kafe. Oh, seperti itu. Kamu kenapa telat, Ram? Tadi aku sempat nyari sepatu, tapi tidak ketemu. Jadi aku pakai yang ada saja. Kebanyakan sepatu jadinya naruhnya di mana-mana. Belum, Rai. Kita samain aja sama kamu ya. Intinya, di dalam ada makanan dan minuman. Aku tidak percaya aku diterima di jurusan yang aku inginkan. Ini seperti tidak nyata. Iya, kita juga pasti berpikir begitu. Kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Benar itu, kita kan sudah belajar UTBK sebagai planning B-nya. Nggak taunya diterima SNMPTN. Seneng banget aku. Saya datang membawa makanan dan minuman yang ia pesan untuk teman-temannya. Makanan datang. Yeay! Selamat makan semua. Selamat makan. Selamat makan. Mereka berbincang-bincang dan menghabiskan waktu malam minggu dengan menonton band yang sedang tampil. Hari bahagia di mana mereka semua diterima di universitas serta jurusan yang mereka inginkan. Sekolah SMA 86 Jakarta sedang berulang tahun ke-72. Panitia penyelenggara, yaitu OSIS sama guru, mengadakan perayaan ulang tahun serta pengumuman kelulusan kelas 12 di gedung sekolah. Dengan dihadiri sebagian siswa dikarenakan situasi yang tidak mendukung. Apa kalian sudah izin untuk menjadi panitia ini? Aku tentu diperbolehkan, tetapi aku harus selalu menjaga protokol kesehatan. Jadi kita semua datang ya? Bisa. Tepat pada hari Sabtu 15 Mei 2021, semua panitia sibuk dengan tugas masing-masing. Tapi Rafa melihat Raya, sepertinya ia sedang gelisah. Akhirnya Rafa menghampiri Raya.
Hai Rai, kamu kenapa? Sepertinya sedang gelisah. Ini aku lupa bawa barang yang pada saat rapot ditulis kemarin. Emang kamu harusnya membawa apa? Bawa 2 box masker, 2 shield, 4 botol hand sanitizer. Tapi aku lupa bilang ke timku. Lalu bagaimana Rai? Apa kamu akan pulang terlebih dahulu? Tidak cukup waktunya, kalau aku pulang, aku bakal beli di toko dekat sini aja. Aku temani. Kita lari aja supaya cepat sampainya. Boleh, ayo. Setelah lamanya menunggu, akhirnya Raya dan Dikta sampai di sekolah 10 menit sebelum acara dimulai. Mereka segera menyerahkan barangnya kepada panitia untuk disebarkan. Sekarang, mereka sedang menunggu pengumuman kelulusannya setelah perayaan ulang tahun sekolah. Mereka yakin sudah pasti mereka akan lulus. Selanjutnya kepada Ara, Raya, Rafa, Dita, Marsa, Rahel, serta teman-teman yang telah menempuh perjalanan selama 3 tahun di SMA Negeri 86 Jakarta. Harap berpengalaman sekarang untuk berfoto bersama. Selamat kepada teman-teman yang telah diterima di SNMPTN, dan untuk yang belum diterima, semangat semuanya karena masih ada jalur untuk di SBMPTN dan ujian mandiri. Acara ulang tahun sekolah serta kelulusan kelas 12 berjalan secara lancar. Mereka sedang melihat band yang tampil di atas panggung. Akhirnya kita lulus. Aku mau menyegarkan otak setelah menghadapi ujian sekolah kemarin. Benar sekali. Aku akan beristirahat setelah belajar sampai tengah malam. Alhamdulillah semuanya lulus. Ijazah diambilnya kapan ya? Baru juga pengumuman pelulusan. Nanti juga diumumin lagi, Dik. Sepertinya mereka masih berkumpul dengan keluarga. Kita tunggu saja. Iya, kita belum foto bersama tahu. Tidak menunggu lama, akhirnya Raya dan Ara datang ke tempat mereka. Ayo berfoto, maaf ya telat, biasa izin dulu sama orang tua. Aku juga harus izin dulu. Ayo berfoto. Oke, ayo semuanya. Mereka berfoto-foto serta berbincang setelah mereka ingin apa. Ada yang ingin survei kampusnya, ada yang ingin tidur, ada yang ingin bermain game hingga puas, dan lain-lainnya. Setelah semuanya lulus sekolah dan lolos SNMPTN, meskipun universitas yang beda satu sama lain, mereka menyempatkan setidaknya 2 bulan sekali untuk bertemu. Mereka bahagia, persahabatan, sekolah, kerja, semuanya berjalan lancar. Kita perlu ingat bahwa usaha tidak akan mengkhianati hasil. Tapi jangan lupa dengan diiringi dengan beribadah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika Allah Subhanahu wa taala sudah berkehendak, maka semuanya akan terkabulkan. Setelah lamanya tidak bertemu, mereka saat itu melakukan reuni tepat di sekitar sekolah SMAN 86 Jakarta lagi, sebagai tempat titik kumpul sebelum pindah ke tempat lainnya, dan mereka akan membicarakan terlebih dahulu pergi kemana mereka selanjutnya. Tidak lama kemudian, Rafa, Ara, Dikta, dan Raya sudah sampai di sana, namun yang lain belum tiba di sana. Hai, bagaimana kabar kalian semua? Wah, udah pada berubah ya wajah-wajahnya. Benarkah? Aku merasa sama saja. Tapi kalau memang begitu, ya sudahlah. Namanya juga kita pasti akan berubah. Wah, kalian sudah datang ya? Gimana kabarnya? Sepertinya semuanya baik-baik saja. Aku sehat kok, dan akhir-akhir ini aku selalu sehat, dan semoga saja terus seperti ini. Iya, aku juga. Raya, bagaimana kabarmu? Apa kamu sakit? Iya, aku lagi sakit, maaf ya. Tapi aku tidak bisa melewatkan ini. Aku tidak ingin terlewatkan untuk bertemu kalian. Raya, kamu yakin? Muka lu pucat amat. Iya Raya, sebaiknya kamu cek ke rumah sakit. Belum sempat Raya menyelesaikan kalimatnya, ia sudah memejamkan mata dan ternyata ia pingsan. Dan kami mencoba menolongnya dengan membawanya pergi ke rumah sakit terdekat. Ketika sampai di rumah sakit, Raya diserahkan kepada dokter dan berusaha mengabari teman-temannya yang belum mengetahui keadaan Raya serta lokasi di mana mereka sekarang. Sampai seketika semuanya sudah sampai di rumah sakit tersebut dalam keadaan menjenguk Raya yang terbaring lemah. Hei, apa yang terjadi dengan Raya? Bagaimana bisa? Sejak kapan terjadi? Kenapa kalian tiba-tiba berada di rumah sakit ini? Benar-benar kabar buruk.
Saat kita sedang berbincang-bincang, lalu tiba-tiba dia langsung jatuh pingsan. Kita tahu sebenarnya dia tuh sedang sakit, tapi dia memaksakan untuk ikut. Oh, seharusnya jangan memaksakan diri, itu tidak baik untuk kesehatannya. Ya, benar. Bagaimana dengan orang tuanya? Aku sudah menghubungi orang tuanya, mungkin tidak lama lagi mereka sampai. Saat mereka sedang berbincang-bincang, mereka melihat Raya menghampiri mereka dengan menggunakan syal. Teman-teman, maafkan aku sungguh merusak acara kalian dan merepotkan kalian. Aku sudah menghubungi orang tuanya, mungkin tidak lama lagi mereka sampai. Iya, aku lagi sakit, maaf ya. Tapi aku tidak bisa melewatkan ini. Aku tidak ingin terlewatkan untuk bertemu kalian. Tidak apa-apa. Tidak apa-apa, semuanya akan baik-baik saja. Iya kan teman-teman? Iya. Iya. Oke Raya, mungkin sampai sini aja ya. Yang pasti, kedepannya akan jadi jauh lebih baik. Beristirahat dan semoga lekas sembuh. Iya benar, kalau begitu kita pamit pulang Raya. Assalamualaikum. Baiklah, terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Tidak butuh waktu lama, orang tua Raya sudah tiba di rumah sakit dan mereka bergegas pulang. Mungkin itu menjadi pertemuan yang buruk, tetapi masih ada hari selanjutnya dan pastinya diharapkan menjadi pertemuan yang baik dengan penuh kebahagiaan.